Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini? Masih, Bu. Oke, silakan kalian lihat ke samping kiri dan kanan. Apakah teman-teman kalian sudah masuk semua atau ada yang belum masuk? Sudah. Oke, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan, siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Sudah siap. Doa ulang. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Lupa. Hari ini kita belajar materi kelas 5, tema 1. Pada subtema kedua, manusia dan lingkungan, pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, yang pertama yaitu menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, ada yang tahu ide pokok paragraf itu apa? Inti pembicaraan, Bu. Inti pembicaraan tentang masalah dalam sebuah bacaan. Ya, jadi ide pokok paragraf adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Ide pokok merupakan kalimat yang bersifat umum, kemudian dijelaskan melalui kalimat yang lebih khusus. Ide pokok disebut juga gagasan utama, kalimat topik, tema, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Nah, dalam satu paragraf paling tidak ada satu kalimat utama yang menjadi gagasan utama. Pokok pikiran menjadi inti utama dari suatu bacaan. Kemudian kalimat selanjutnya memberi pengembangan informasi. Nah, berikut ciri-ciri ide pokok paragraf. Silakan. Ciri-ciri ide pokok paragraf ada 4. Silakan dibacakan. Mengandung pokok persoalan atau permasalahan. Yang kedua, inti permasalahan disebutkan secara paragraf pada pertama. Yang ketiga, penyataan penjelasan atau pernyataan. Yang keempat, pernyataan penting disebutkan kalimat khusus atau penjelas. Ya, jadi ciri-ciri ide pokok paragraf itu ada 4. Baik, Bu. Nah, yang berikut adalah contoh menentukan ide pokok pada paragraf. Silakan kalian baca bersama-sama paragraf yang di atas. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Selain sebagai sumber manfaat maupun industri. Salah satu beberapa pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon merupakan plastik pada dasarnya yang ada di dunia. Ide pokok paragraf adalah manfaat kesehatan Berdasarkan paragraf yang ada di paragraf tersebut dan kalimat lain. Bisa dipaham, jadi dari paragraf di atas ide pokoknya adalah manfaat pohon bagi kesehatan makhluk hidup. Yang berikut adalah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah
deduktif. Paragraf deduktif mengembangkan ide pokok pada bagian awal kalimat di setiap paragraf. 2. Paragraf induktif. Berbeda dari paragraf deduktif bahwa paragraf induktif itu meletakkan ide pokok di bagian akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Sedangkan paragraf campuran itu meletakkan ide pokok di bagian awal dan di akhir sebuah paragraf. Nah, dari jenis-jenis paragraf di atas. Jadi, kalian bisa paham? Paragraf deduktif itu terletak di mana? Di Awal. Paragraf induktif. Akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran itu Bagian akhir sebuah paragraf. Nah, berikut langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Langkah yang pertama yaitu menentukan ide pokok. Ide pokok itu adalah inti dari sebuah bacaan. Misalnya seperti apa, Mas Bara? Misalnya menjadi ide pokok adalah memilih food supplement. Ya, jadi misalnya ide pokoknya adalah memilih food suplemen. Langkah yang kedua, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, dari kalimat utama di atas memilih food suplemen, kamu dapat menyusun beberapa kata agar membentuk kalimat utama yang mengandung ide pokok tersebut. Contohnya seperti apa, Mbak Aldi? Misalnya, pemilihan food suplemen yang tepat merupakan kunci keberhasilan bagi kesehatan Anda. Sudah, Bu. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat kalimat pendukung. Membuat kalimat pendukung dari ide pokok dari langkah kedua tadi. Selain itu, kamu dapat membuat beberapa kalimat pendukung untuk menjabarkan ide pokok pada kalimat utama. Ada berapa kalimat pendukung? 3. Bisa dibacakan dengan B? Misalnya yang satu food supplement yang baik sudah teruji keamanannya dan terdapat nomor izin edar. Yang kedua, masyarakat harus memperhatikan kualitas dan informasi pada label kemasan. Dan yang terakhir, masyarakat membutuhkan food suplemen untuk melengkapi kekurangan zat gizi dan meningkatkan imunitas di masa pandemi. Sudah, Bu? Ya, jadi itu untuk langkah ketiga kalimat tadi. Langkah yang keempat adalah membuat paragraf utuh. Nah, langkah terakhir, kamu dapat menggabungkan kalimat utama dan kalimat pendukung untuk mendapatkan paragraf yang utuh. Nah, ada yang bisa untuk menjadikan dari ide pokok dengan kalimat pendukung untuk menjadikan sebuah paragraf yang utuh. Mbak Ulan? Masyarakat membutuhkan food suplemen untuk melengkapi kekurangan zat gizi dan meningkatkan imunitas di masa pandemi. Oleh karena itu, masyarakat harus memperhatikan kualitas dan informasi pada label kemasan. Selain itu, food suplemen yang baik sudah pasti telah diuji keamanannya dan terdapat nomor izin edar dari BPOM. Pemilihan food suplemen yang tepat merupakan kunci keberhasilan bagi kesehatan Anda. Jadi untuk langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, apakah bisa dipaham semua atau ada yang belum dipahami? Sudah paham. Nah, di sini ada sebuah teks. Silakan kalian bacakan. Ibu membagikan lembar kerja untuk kalian menjawab dari teks ini. Lalu ada yang maju untuk menjawab hasil kerjanya. Silakan kalian kerjakan
yang sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang mau maju? Kelompoknya Nampe. Silakan. Bacakan di depan. Pertanyaannya, ide pokok paragraf ketiga dalam teks menyulap barang bekas jadi hasil karya adalah. Ide pokok paragraf ketiga dalam teks tersebut terdapat pada kalimat pertama. Kalimat pertama menjelaskan manfaat kain perca bisa digunakan untuk membuat boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Apakah ada yang jawabannya berbeda dengan kelompoknya Nampe? Jadi kalian sudah paham semua ya tentang menentukan ide pokok dalam paragraf dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Iya, Bu. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan lalu kumpulkan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini apa saja, anak-anak? Menentukan ide pokok dalam paragraf. Mengenai pokok paragraf. Ciri-ciri ide pokok paragraf. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Jenis-jenis paragraf. Langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apakah ada yang masih belum paham atau sudah? Sudah paham, Bu. Ya, sebelum kalian pulang, silakan kalian kemas barang-barang kalian, menyimpan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Elisa, silakan berdoa. Ibu duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.